Assalamualaikum Bu Zara. Waalaikumsalam Bu Junani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Zara? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi untuk kegiatan supervisi Bu Zara. Bagaimana Bu Zara? Apakah sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Baik Bu Zara. Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu bahwa kegiatan supervisi ini tujuannya untuk mengembangkan diri dari Bu Zara. Jadi bukan saya menilai Bu Zara, bukan itu ya Bu Zara ya, tetapi agar Bu Zara bisa lebih mengembangkan diri Bu Zara untuk menunjang tugas Bu Zara sebagai seorang guru. Ya. Jadi begini Bu Zara, untuk waktunya kapan kita bisa memulai supervisinya? Besok hari Selasa. Hari Selasa besok nih. Oke Bu Zara, pada saat kegiatan supervisi besok, tujuan pembelajarannya apa yang mau Bu Zara pakai? Besok itu kegiatan pembelajarannya itu saya ingin anak-anak itu mampu mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga berdasarkan pengamatan di lingkungannya sendiri. Untuk kegiatan supervisi ini berarti untuk instrumen pembelajarannya nanti sudah Bu Zara siapkan semuanya ya? Sudah siap semuanya. Kalau boleh tahu nih Bu Zara, apa yang telah Bu Zara siapkan? Mungkin medianya apa, kemudian metode dan strategi pembelajarannya itu bagaimana? Untuk besok, dikarenakan materinya itu adalah keberadaan diri dan keluarga, saya menggunakan pendekatan teaching at the right level dengan model pembelajaran resitasi. Nah, selanjutnya itu saya menggunakan media yang sudah saya siapkan berupa video pembelajaran. Jadi nanti saya menampilkan video itu melalui smartphone peserta didik, di mana pada video tersebut terdapat beberapa gambar yang nanti peserta didik diminta untuk mengamati gambar dan kemudian dilakukan tanya jawab sehingga ada interaksi dua arah seperti itu. Mengapa Bu Zara menggunakan media pembelajaran seperti itu? Nah, karena dengan media yang sudah tadi saya jelaskan itu peserta didik dapat memahami pentingnya keluarga dan keberadaan dirinya di dalam keluarga. Harapan Bu Zara setelah kegiatan supervisi ini apa ya? Setelah pembelajaran ini diharapkan nanti peserta didik memiliki kesadaran akan keberadaan diri, kemudian memahami bahwa keluarga itu adalah merupakan unit yang kecil dari suatu kelompok dalam masyarakat, serta memahami sejarah asal-usul keluarganya sendiri serta berperilaku sesuai dengan peran dalam keluarga seperti menghormati orang tua, terus menghormati kakak, dan juga menyayangi adik seperti itu. Menurut Bu Zara, kira-kira nanti apa hambatan yang terjadi pada pembelajaran yang akan Bu Zara lakukan besok? Mungkin ada anak-anak yang sudah memiliki kemampuan belajar tinggi, itu akan cepat selesainya. Dan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan belajarnya itu masih belum bisa mumpuni atau rendah, itu akan mengalami kesulitan dalam mengejar pembelajaran besok seperti itu. Bu Zara, usaha apa yang Bu Zara siapkan untuk mengatasi hambatan tersebut? Antisipasinya itu nanti dengan membimbing siswa tersebut secara mandiri agar bisa tahu kesulitannya di mana seperti itu. Baik Bu Zara, saya kira cukup dulu ya untuk kegiatan pra-observasinya. Sampai jumpa nanti pada saat kegiatan supervisi di kelas pada hari Selasa besok ya Bu Zara. Semoga sukses untuk Bu Zara. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Zara. Waalaikumsalam. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Gimana kabarnya hari ini? Kita absen dulu ya. Tanyanya nggak masuk. Jadi
Izin nggak? Arsha. Hanus. Abel. Fahri. Abdi masih kamar mandi ya? Evan. Izin. Hakim. Ainul. Sakit. Iya. Ratna. Berdiri semua. Terus siapkan satu pena, taruh di tengah-tengah meja. Nah, sebaliknya, clap, boom, snatch. Snatch artinya memungut atau mengambil pena. Jadi nanti cepet-cepetan ketika ibu bilang snatch, cepet-cepetan ngambil pena yang ada di tengah-tengah. Kalau clap berarti ketuk, clap, boom, snatch. Clap, boom, snatch. Bang, bang, clap artinya clap, clap, boom, boom, snatch. Paham ya? Pokoknya nanti dulu-duluan ambil. Latihan fokus. Latihan fokus ya. Ikuti instruksi atau perintah dari saya. Udah siap? Udah siap? Satu, hakim satu. Satu. Kita mulai. Saya. Kita mulai. Clap. Boom. Clap. Clap. Snatch. Teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi atau perintah. Instruksi itu perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya tadi contohnya kayak memasak, itu ada panduan memasaknya, seperti ikannya dibersihkan dulu, baru dicuci, baru dibumbui, baru digoreng. Nah itu ada panduan memasak seperti itu. Kemudian apa saja karakteristik
Biasanya ada seperti itu, ada penomoran. Makanya tadi tak kasih contoh. Kalau misalnya lihat sepak bola, langsung ke babak kedua enak nggak? Nggak enak, harus yang pertama dulu, baru yang kedua, baru yang ketiga. Begitu juga teks prosedur. Kita harus mengikuti langkah-langkah yang ada di teks prosedur. Dari nomor 1, dari yang nomor 2, baru yang nomor 3. Nggak boleh langsung ke nomor 2. Kemudian yang ketiga bersifat objektif dan jelas. Jadi bahasa dalam teks prosedur itu tidak boleh ambigu, harus jelas dan mudah dipahami. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut kita ke diskusi kelompok. Karena kayaknya nggak masuk, kita bagi 5 kelompok, satu kelompok terdiri dari 3, ada 1 yang 2 ya. Tas 3. Oh iya, ada aku di dalam. Ratna bidang sini. Ratna bidang sini. Ini udah 3. Terus ini jangan ajar. Jangan tak bagikan dulu dengan kerjanya. Habis itu tak jelaskan cara pekerjaannya. Kemarin tak sudah bawa HP, sudah bawa HP semua. Oke. Pokoknya apa ya? Satu kelompok saja. Sudah dapat semua? Belum. Siapa yang belum dapat? Satu kelompok, satu garis. Sekarang Ibu jelaskan cara mengisinya. Ibu. Yang pertama, kalian bisa melihat ada barcode di sini. Yang pertama adalah barcode. Setiap kelompok bisa scan. Scan barcode. Kemudian muncul video. Oke, sudah muncul video. Nanti Ibu bagikan kertas origami. Kemudian kalian ikuti sesuai dengan video yang kalian scan di LKPD. Udah di scan?
dibagikan sticky note terus oleh papan. Tulis perasaan pembelajaran hari ini. Perasaan gimana? Senang, terus happy atau sedih atau gimana? Sama apa yang kamu dapatkan hari ini? Pembelajaran hari ini apa yang kamu dapatkan? Paham? Dua ya, perasaanmu. Mulai. Sama ditulis di sini. Nanti ditempel di papan ya. Ditulis perasaan hari ini, belajar seperti apa, terus pembelajaran apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti baik langkah-langkah ini. Bu ya, bu butuh boleh bu. Biasa aja. Boleh bu, aku bisa jadi saya. Apa sih tren? Gak usah dibunyikan, ditulis. Gak usah Ya, dibunyikan, ya. ditempel di papan. Ditempel. Jangan tinggi-tinggi. Dikasih nama bu. Iya. Dikasih nama itu. biar nanti tahu oh, ternyata ini yang merasa kurang happy siapa. Dikasih nama panggilan. Kok kosong? Tadi gak ada perasaan. Ayo segera ditempel di papan. Nah, foto sendiri. Iya sih, kita baik setik merah. Dikasih nama panggilan saja. Dikasih nama panggilan saja. Sudah ditempel semuanya. Jalan bu, jalan bu. Belum. Jalan. Pertemuan berikutnya ada tugas. Tugasnya adalah membuat video tutorial. Personal bebas membuat tes, membuat inovatif, STS. Iya. Udah paham tugas minggu berikutnya? Buat video tutorial misalnya cara duduk dulu biar kamu tahu belajar hari ini. Terima kasih atas belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Zara selaku rekan sejawat dari Dinamik dan rekan-rekan guru semuanya. Hari ini adalah kegiatan supervisi akademik atau yang sering kita sebut dengan observasi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Dinamik
kegiatan ini bukan kegiatan penilaian bicaranya, jadi hanya evaluasi pembelajaran bersama-sama. Jadi berbagi praktek baik setelah kemarin bicara praktek pembelajaran dari membuat mutiara jurnal sampai praktek pembelajarannya untuk memenuhi tugas Ibu Nani selaku CGP. Mungkin di lain waktu nanti kemungkinan bisa dibalik bicara yang mengobservasi Bu Nani, jadi gantian seperti itu. Mungkin itu pembukaan dari saya, monggo waktu secukupnya dari Bu Nani selaku supervisornya. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan kegiatan supervisi observasi kemarin ya, Bu ya. Bicara bagaimana pendapat Ibu setelah penyajian pembelajaran yang Ibu kembangkan di kelas kemarin. Saya merasa puas karena dari ekspresi peserta itu ya gembira, senang gitu, nggak ada yang males, semuanya antusias untuk mengikuti pembelajaran kemarin. Terima kasih Bu Yara. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan rencana Bu Yara? Alhamdulillah proses pembelajaran kemarin itu ya dikatakan sudah sesuai, tapi memang ada beberapa kendala. Oke. Dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan puas dalam proses pembelajaran kemarin Bu Yara? Yang pertama, saat saya melakukan pembelajaran kemarin, saya itu melakukan SBT ya, SBT type business gitu. Itu merupakan hal baru kayaknya bagi kita karena belum pernah melakukan SBT seperti itu. Dari ekspresinya pun menandakan bahwa ada ketertarikan, terus yang aslinya apa ya, kan itu dilaksanakan setelah istirahat. Iya. Jadi pastinya kan ada rasa malas untuk melakukan pembelajaran karena habis istirahat, habis kenyang kan rasanya kayak ngantuk, malas gitu. Karena SPG itu peserta didik itu apa ya, kayak lebih semangat lagi, terus gak ngantuk. Yang biasanya di belakang siswa yang namanya Fari itu biasanya ngantuk, ini gak ngantuk gitu loh, antusias gitu karena berebutan kemarin. iya gitu. Terus yang kedua, pada saat diskusi itu aku apa ya, pakai cara baru gitu. Kan belum pernah nih kayak scan barcode kayak gitu di video pembelajaran. Nah, melihat kemarin peserta didik melakukan seperti itu tuh kayak ada pengalaman baru juga gitu. Walaupun ada beberapa yang HP-nya nggak bisa connect di barcode. Ya. Akhirnya coba cara lain bisa connect gitu. Iya, ada ilmu baru ya Bu? Iya. Oke Bu Yara, terus bagaimana perkiraan Bu Zara mengenai ketercapaian tujuan dalam pembelajaran kemarin? Kemarin kan pembelajaran itu tentang karakteristik teks prosedur gitu kan. Jadi tujuan pembelajarannya itu mengharapkan siswa itu memahami dan dapat menganalisis karakteristik dari teks prosedurnya gitu. Sesuai dengan LKPD yang saya bagikan, itu terdapat diferensiasi konten di tiap-tiap kelompok gitu kan dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terbagi menjadi 3 siswa gitu. Nah, di situ ada diferensiasi biar nggak contek-contekan, terus sesuai dengan level peserta didiknya, mana yang tingkat tinggi pemahamannya, mana yang sedang, mana yang kayak rendah gitu atau susah dalam memahami gitu. Saya jadikan seperti itu. Kemudian kemarin pas saya melihat LKPD yang sudah dikerjakan itu alhamdulillah paham gitu loh. Ya walaupun ada beberapa yang salah dalam pengerjaannya, tapi mayoritas itu benar gitu. Itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disiapkan ya. Oke. Terus apa yang menjadi kesulitan siswa dalam melakukan kegiatan kemarin? Nah, yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kayak scan barcode, kan itu merupakan hal baru. Ada yang nggak bisa ini gitu. Coba cara lain, coba buka Chrome, terus dari Chrome di scan, bukan dari HP langsung di scan gitu. Atau enggak langsung manual aja dimasukkan di situ kan ada link, sama
prosedurnya dalam bentuk video. Teksnya itu di akhir. Jadi kita belajar untuk sabar dulu, melakukan step by step di video tersebut. Nah, ada yang nggak sabar tuh Bu, sampai kertas itu gitu kan, terus minta kertas lagi sampai habis kertasnya. Nah itu kesulitan siswa, nggak bisa sabar. Dan alternatif juga sudah diberikan gitu. Iya. Terus sekarang identifikasi hal-hal yang telah mantap atau hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi Bu. Berdasarkan kegiatan yang Ibu lakukan kemarin itu yang perlu ditingkatkan lagi. Di kegiatan penutup kan sudah saya lakukan kayak refleksi gitu kan. Dari refleksinya itu saya pengen tahu nih perasaan peserta didik itu selama pembelajaran seperti gimana. Apakah ada yang sedih atau ada yang senang atau membosankan atau gimana, kan saya juga pengen tahu buat refleksi saya sendiri gitu kan. Akhirnya ketika saya membaca ya lucu-lucu gitu tulisannya di sticky note itu, ya mayoritas alhamdulillah itu senang, happy gitu. Tapi masih ada beberapa yang biasa saja gitu ya. sebenarnya masih kurang menantang gitu pelajarannya. Baik, demikian ya Bu Jara ya. Apa yang Ibu Jara lakukan untuk pertemuan berikutnya, mempersiapkan pertemuan pembelajaran berikutnya? Kalau dilihat dari pembelajaran kemarin, terus untuk pertemuan selanjutnya, kan karena kemarin itu pembelajarannya itu masih dalam tahap ya menganalisis, terus materinya juga masih mudah gitu loh, karakteristik teks prosedur. Mungkin untuk selanjutnya materinya kan lebih naik lagi gitu levelnya. Nah itu mungkin lebih ke prakteknya ada, terus lebih saya rincikan lagi gitu loh, biar saya benar-benar memantapkan satu siswa ini harus paham benar-benar gitu. Kalau kemarin kan kayak kelompokan kan agak apa ya, ada yang nggak ikut kerjasama gitu loh, ada yang nggak ikut kerjasama. Jadi besok mungkin lebih ke Individu ya? lebih individu, tapi tetap yang lebih paham itu sebenarnya ya masih belum paham kayak gitu. Baik Bu Jara, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesediaannya ya. Dan mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya bisa lebih semangat, lebih optimal dan lebih baik lagi beserta dengan juga anak-anak ini. Terima kasih Bu Jara. Dan untuk observasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yunani ya, dari Bu Zahra luar biasa pembelajarannya. Saya tidak mengamati langsung kemarin karena videonya juga belum diunggah ya. Jadi mungkin setelah dari cerita Bu Zahra tadi, saya membayangkan pembelajaran yang sudah seru. Karena apa? Karena sudah ada persiapan dari menyusun modul aja, menyiapkan tujuan pembelajarannya, lebih fokus ke tujuan pembelajarannya. Bu Zahra juga sudah menyusun bagaimana kegiatan nanti berjalan, ada activity yang merupakan juga itu sebagai wujud dari asesmen diagnostik ya Bu Zahra. Jadi dari situ kan Bu Zahra tahu, oh ini yang agak males-malesan, ini yang agak sabar gitu. Jadi itu kan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, kita tahu. Terus lanjut lagi ke media, Bu Zahra sudah luar biasa meskipun pembelajarannya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kelas berapa kemarin? Kelas 7. Kelas 7 ya. Awal kalau kelas 7 naik dari SD ke SMP itu biasanya memang berat di Bu Zahra. Karena kadang anak-anak itu terbiasa kalau materi di SD itu lebih santai, lebih nunggu dituntun sama gurunya. Kalau di SMP lebih mulai belajar mandiri nih yang ditingkatkan. Anak-anak kaget, apa ini barcode, ini link, kan biasanya mereka hanya dalam khayalan mungkin. Kalau pegang HP tapi kan tidak untuk pembelajaran, itu yang kita amati. Dan itu luar biasa, bahkan kadang-kadang kita saja kalau tidak pakai barcode lama lupa lewat mana ya, pakai apa, itu sebenarnya. Jadi memanfaatkan media IT yang bisa ditambahkan sedikit, tidak harus perlu full sehari itu pakai media IT, tapi ada selipan-selipan yang digunakan meskipun pembelajarannya bahasa Indonesia. Ada video yang paling berkesan saya dari Bu Zahra, kalau semuanya sudah terlaksana di ini bisa kita buat belajar bareng. Itu adalah pembelajaran sosial emosionalnya yang perlu ditingkatkan. Kalau Bu Zahra sudah diferensiasi konten produknya, ya kontennya kan sudah macam-macam, ada S-breaking, ada video pembelajaran, ada kertas ya, terus juga prosesnya juga
juga menunjukkan aku sebenarnya bisa loh ini Bu, tapi ya sudah mas belum dikerjakan koncoku seperti itu. Tapi kalau nanti disuruh sendiri, kesadarannya juga hilang. Nah itu bagaimana cara kita memotivasi agar kemampuan KSN-nya itu muncul semuanya berbarengan dan itu menimbulkan efek positif untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Itu yang harus kita evaluasi kembali. Oh, anak-anak itu sebenarnya mereka suka kelompok, tapi mereka tidak bisa memunculkan kesadaran sosialnya. Ya sudah, wes kerjaan no. Tapi kalau besok dengan ganti mandiri juga ada begitu. Ibu, gak bisa Bu. Akhirnya cari contekan. Sebenarnya dia bisa. Jadi harus ada kita menggali kenapa penyebabnya seperti itu anak-anak. Nanti ada indikatornya lebih kita bicara juga mungkin sudah tahu karena sudah PPG juga ada pembelajaran PSE yang nanti bisa dimasukkan dalam pembelajaran diferensiasi juga. Mungkin akan lebih menarik juga. Nek menarik sudah menarik karena di SMP itu muridnya lebih banyak satu kelas. Seperti kemarin pembelajarannya Bu ini luar biasa. Kadang nggak bisa kendalikan karena anak-anak itu kalau sudah serunya sekali. Tapi di balik seru itu ada beberapa yang wis koyo asik dengan sendirinya dan tidak peduli. Wis ben manusia aktif seperti itu. Jadi jangan sampai kita membedakan anak-anak. Kan membedakan sebenarnya cuma kita kadang melewatkan, karena mayoritas sudah baik, sudah tersampaikan apa yang kita harapkan. Akhirnya beberapa anak itu terlewatkan. Jadi itu jangan sampai meskipun hanya 1-2 tetap kita harus selesaikan, kita tuntaskan. Nah, punten Bu Zara ini hanya sharing saja, Bu Yunari juga, kita belajar bersama. Saya juga luar biasa Bu Zara cara mengajarnya dari persiapan sampai akhir, dari refleksi juga. Terima kasih Bu Yunari, mungkin ada yang disampaikan, apa keinginannya selanjutnya atau Bu Zara ada pertanyaan barangkali ke Bu Yunari, monggo saya beri kesempatan. Sudah cukup, Bu Yunari juga sudah cukup. Terima kasih waktunya Bu Zara, ngakunya mengganggu, merepotkan teman-temannya ya. Tapi anggap aja ini belajar bersama, jangan dianggap Bu Yunani ini loh, jangan seperti itu, sama-sama. Besok barangkali Bu Zara ada tugas lagi yang lebih luar biasa dari Bu Yunani CGB. Saya doakan pasti nanti ketemu dengan seperti itu. Kita saling membutuhkan untuk bersama. Terima kasih waktunya Bu Yunani, Bu Zara dan Bu Mila yang sudah membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.